لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأنشر علينا وأنشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Sudah Kak? Baiklah Kak Yunita. Pesan Kak. Tes 1, 2, 3. Halo, suara Hamidah kedengeran ya? Kecil, besar? Testing dong. Kedengeran. Udah kedengeran, Kak, kedengeran. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini berjumlah sekitar 27 orang kita sama-sama berkumpul yang insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan kegiatan kita. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti bahwasanya banyak banget dosen yang meminta untuk kita memaksimalkan untuk diskusi, presentasi dan lain sebagainya gitu. Jadi menimbang bahwasanya presentasi ini penting banget untuk kita semua, bukan hanya per individu tapi per kelompok, maka untuk latihan terlebih dahulu. Oke, di sini di depan teman-teman semua ada study room. Jadi welcome to my study room. Yeah. Di sini judulnya Build Effective and Interactive Presentations. Jadi membangun membangun presentasi yang efektif dan interaktif. Efektif dalam arti bukan hanya bagaimana kita mengucapkan, tapi materi yang akan kita sampaikan itu seperti apa gitu dalam PowerPoint. Terus agar efektif juga gimana cara kita menyesuaikan atau kayak mengoptimalkan di kondisi suasana kalian sebagai pemateri atau moderator dengan audiens atau teman-teman kalian nih dalam diskusi. Kemudian interactive presentations, gimana caranya biar kita semua itu bisa saling interaktif nih, pemateri dengan penanya, moderator, semua itu nyatu seperti itu. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi slide selanjutnya adalah ini siapa ibu hostnya ya? Hamidah dijadiin host juga boleh. Bukan ya? Oke, lanjut. Nah, di dalam presentasi ini nantinya kita bakalan Maaf Bu, karena kamu udah co-host ya? Oh ya, oke, thank you. Jadi di sini kita akan membahas sedikit definisi karena tak kenal maka tak sayang. Kita harus ada ta'arifnya terlebih dahulu, definisinya, kemudian tujuan, terus pelaku presentasi siapa saja, cara presentasi aktif, terus sama praktisnya. Nah, sebelum Hamidah memberikan materi, ini semoga teman-teman bisa menyimaknya ya. Oke, lanjut kita ke definisi presentasi. Yang pertama, presentasi itu apa sih? Jadi presentasi itu adalah penyajian dan pemaparan suatu gagasan, ide, teori, atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain dalam suatu forum diskusi. Baik teori dalam
baik teori dari bahan materi pembelajaran atau gagasan dalam sebuah program, produk, dan layanan gitu. Jadi presentasi itu kita tahu kan ya teman-teman, ketika kita presentasi tujuannya apa sih? Oh iya, kita kan memaparkan materi ini, misalkan yang pertama materi tentang takhrij hadis gitu. Apa sih takhrij hadis gitu? Jadi kita harus mempresentasikan ke teman-teman. Nah, sebenarnya secara umum presentasi ini bukan hanya dalam diskusi pembelajaran aja, tapi di sini juga ada sebuah program, produk, dan layanan. Jadi barangkali teman-teman nanti masih berguna presentasinya ketika kalian menjadi seorang guru, presentasi. Maka Kak Hamidah di aku mulai putus-putus. yang lain putus-putus nggak? Ya, Iya, putus. ya putus-putus. Ya, sama putus-putus. Oh, masa sih? Masa putus-putus ya? Atau off kamera nih, biar nggak. Oke, Amida coba lagi ya. Dari mana tuh tadi? Ininya. Putus-putusnya. Masih putus-putus nggak ya? Enggak, udah enggak, Kak. Oke. Jadi Hamidah ulangin ya, presentasi itu adalah penyajian dan pemaparan suatu gagasan, ide, teori, atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain dalam suatu forum diskusi. Ya bayangin aja kayak misalkan kita lagi diskusi biasa. Kayak kita tuh ngapain sih gitu, kita kan memaparkan sesuatu, kita ada tujuan sesuatu agar orang lain itu paham. Nah presentasi ini digunakan tidak hanya untuk pembelajaran aja teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan barangkali nanti teman-teman jadi perempuan berkarir, entah menjadi seorang guru atau mungkin di dunia kerja, kalian juga akan butuh yang namanya presentasi. Makanya dari sekarang dipelajari bagaimana bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan presentasi yang namanya teman-teman memahami sebuah tujuan pasti ada persiapan, ya. Nah, yang pertama tujuan presentasi adalah agar audiens paham terhadap materi atau program yang disampaikan. Nah, makanya atas dasar tujuan ini kalian itu memahamkan sesuatu gitu ya. Jadi main paham materi itu sebelum kalian dengan apa yang ada di buku, tetapi setidaknya setelah kalian sudah tangkap di kepala kalian, kalian bisa menafsirkan dan menjelaskan sendiri tanpa keluar dari esensi atau substansialnya gitu. Kemudian terbukanya pola pikir baru atau sebuah mindset terhadap isu yang diberikan. Nih, penting banget buat teman-teman presentasi. Kira-kira kalian ini kan presentasi itu kan memberikan suatu materi ya kan. Nah, kalian itu juga harus memastikan bahwasanya apa yang kalian presentasikan itu akan menambah atau mengupgrade wawasan dari teman-teman. Sekarang gini simpelnya, kalau misalkan kita itu membahas tentang kayak misalkan nih tafsir akidah kemarin. Nah, yang dibahas tuh tentang pengertian akidah aja, sedangkan metode tafsir akidah atau pendekatan tafsir akidah itu nggak dibahas. Nah, ini salah banget. Ya, karena itu artinya teman-teman sebagai pemateri itu tidak mengembangkan pola pikir dari teman-teman yang lainnya. Terus buka peluang diskusi pastinya. Jadi ketika kalian membuka materi pastinya di dalamnya ada diskusi. Gitu. Jadi kira-kira kalian juga harus menerka-nerka tuh dari awal. Kira-kira apa ya yang nanti bakal didiskusin, apa yang dipertanyakan gitu. Karena kalian itu harus punya kuncinya gitu. Kayak misalkan hal-hal yang sulit. Wah, ini metodologi sulit nih baru dipelajarin di semester ini, pasti nanti dipertanyakan. Nah, udah tahu itu jadi bahan diskusi, cari referensinya. Seperti itu. Kemudian melaporkan sebuah fakta, pasti harus ada faktanya. Terus menyampaikan informasi yang mudah dimengerti, mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi audiens. Terus lanjut ke Kak Cindy. Siapa saja yang melakukan presentasi? Ada sales, ada project officer, chairman, public relation tuh yang biasa di perusahaan ya, yang biasanya tuh menjaga citra
citra baik nama perusahaan gitu. Jadi ada banyak. Terus kemudian lanjut ke bawahnya, karena kita kebanyakan mau banyakin praktek, jadi hal-hal ini cuma buat ngingetin kembali teman-teman aja. Nah, kita masuk ke pembahasan yang penting banget nih. 7 cara membuat presentasi yang menarik dan efektif. Yang pertama, pilih font yang mudah dibaca. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman, ada yang fontnya ketipisan, bold, ada juga yang kekecilan, ada juga yang apa ya, yang pokoknya nggak enak dilihat deh gitu. Jadi kita harus memastikan bahwasanya fontnya itu mudah dibaca, terus sesuaikan juga ukurannya agar dibaca audiens. Kebanyakan orang-orang itu mengcopy paste yang ada di makalah sehingga PowerPoint-nya itu isinya banyak banget, terus kecil-kecil jadinya nggak kelihatan. Nah, ini jangan sampai, karena inti dari PowerPoint itu apa sih, teman-teman? PowerPoint itu adalah inti poin-poin pembahasan, makanya dinamakan PowerPoint. Kalau poin aja, itu kan berarti ini adalah poin dalam sebuah materi yang penting-penting aja. Nah, ini lebih-lebih lagi namanya PowerPoint, berarti dari poin per poin-poinnya lagi gitu loh. Jadi harus dibuat ini apa namanya, berkesinambungan atau relevan, berhubungan dengan yang bawahnya nih, harus singkat dan jelas. Jadi semakin kalian membuat presentasi dengan singkat tapi jelas, makanya itu akan menjadi penilaian yang baik juga gitu. Makanya banyak kan dosen itu meminta kita ngapain presentasi pakai makalah gitu, capek, buang-buang waktu, ujung-ujungnya juga dibaca gitu. Tapi yang dimaksudkan adalah ketika ada hanya poin-poinnya, kemudian kalian jabarkan kembali dengan secara improvisasi, atau setidaknya kalau nggak bisa improvisasi kalian punya catatan sendiri gitu, tapi jangan ditaruh di layar teman-teman. Kemudian gunakan grafik atau table, ini tambahkan table ya, kan kebanyakan kita tuh ngebuat presentasi tuh monoton, ya nggak sih gitu, jadi cuma tulisan aja dari slide awal. Nah, kalau misalkan ada table-tablenya, itu kan menambah apa ya, menambah orang kayak menarik, interesting, dan lain sebagainya. Jadi semangat gitu. Bisa diambil contoh waktu itu ada siapa ya? Ada poin-poinnya yang PowerPoint apa deh tuh punyanya Kak Cindy waktu itu. Apa deh yang di Galaxy aku lupa. Apa deh Kasin? Pelajaran apa waktu itu, Mi? Kayaknya pelajarannya Mamah deh. Oh iya ya, ada. Itu waktu semester 1. Semester 2. Itu Iya. lucu tuh. Kayak gitu deh pokoknya. Terus lanjut lagi. Jadi gunakan grafik atau table ya. Jadi jangan tulisan aja monoton. Kayak gini nih Hamidah. Dari tadi Hamidah ada ininya kan, ada kayak pilihan option-optionnya, terus ada gambar-gambarnya gitu. Itu menarik banget. Kemudian gunakan teknik voice. Nah, ini yang bakalan kita praktek lagi nanti gitu. Sebenarnya biasanya Hamidah tuh prakteknya itu di sebuah komunitas atau organisasi atau beberapa acara, tapi masa nih ya kalian teman-teman deket Hamidah sendiri kita nggak belajar bareng. Jadi nanti kita belajar bareng ya. Penjelasannya nanti aja sembari praktek. Kemudian interaktif dalam diskusi. Nah, nih teman-teman yang biasanya agak-agak mager atau malu-malu, coba ditingkatkan lagi agar bisa ngajak teman-teman. Kayak misalkan ini aja loh, kayak misalkan sekedar, misalkan nih kalau misalkan mulai hening. Sebenarnya kalau misalkan di sebuah acara atau bukan acara aja ya, itu nggak boleh lebih dari 5-10 detik heningnya. 10 detik deh nggak boleh. Jadi kayak, wah kira-kira udah hening, jangan sampai kecolongan gitu, langsung tarik. Gimana teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya gitu? Atau lebih polnya lagi, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang nanya, kalian yang harus nanya. Itu mau nggak mau ya, kuncinya seperti itu. Jadi terutama ini kepada moderator ya gitu, nggak ada salahnya kalian bertanya kepada pemateri juga gitu, atau mengulas sedikit gitu-gitu, kayak ya ngomong-ngomong aja terkait materi. Jadi kayak misalkan gini, baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya gitu, kemudian ternyata nggak ada yang mau bertanya nih, nah kalian buat closing statement aja gitu loh, atau sekalian buat pernyataan. Jadi teman-teman mungkin Hamidah ulangin lagi ya, jadi materi ini tuh terkait dengan bagaimana sih kita mentakhrij hadis. Di dalamnya itu ada kita
apa ya, mencari sanad hadis, terus kualitas hadis gitu-gitu. Terus yang ketiga, ini bukan ketiga ya, keberapa nih? Nggak tahu deh. Gunakan ejaan dan tata bahasa yang baik. Nah, ini teman-teman sering banget nih, mungkin ada yang menggunakan tata bahasa yang formal dan non-formal gitu. Sebenarnya dalam diskusi itu boleh aja menggunakan tata bahasa yang tidak formal, tetapi kita harus paham dulu kita bicara di forum apa. Kalau kita bicara di forum diskusi bareng teman-teman, nggak apa-apa nggak pakai bahasa formal. Atau di organisasi nggak apa-apa nggak pakai formal. Tapi kalau misalkan ada dosennya, ada pembimbingnya, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal. Terus juga Hamidah di sini mention ya, adalah menggunakan tata bahasa formal dan sesuai tema. Dalam arti apa? Jadi ketika kalian membahas tentang tema misalkan kewarganegaraan, nah jangan yang dipakai adalah istilah-istilah tentang apa ya, tentang di luar hal itu gitu loh. Atau misalkan kayak mungkin kalau misalnya tentang keislaman masih nyambung ya, soalnya kan kita kan basicnya itu adalah perkuliahan Islam. Kayak misalkan gini nih, Hamidah ambil contoh, kita nih lagi presentasi, bahasanya tuh baku, terus kita banyak menggunakan kata-kata asing. Kata-kata asing. Kalau misalkan kata-kata asingnya yang masih nyambung, it's okay gitu. Tapi kadang di beberapa kesempatan itu kata-kata asingnya itu malah jadi membuat kalian itu tidak profesional. Hamidah ambil contoh. Ini mungkin sedikit mengoreksi juga. Biasanya Teh Winda atau mungkin teman-teman yang lain itu pernah ketika memaparkan materi gini. Misalkan gini, kayak kan tadi pemateri itu mention nih ya, kalau misalkan gini, atau bilang begini, Allah itu pernah mention ke kita. Nah, ini salah. Allah ini pernah mention ke kita. Ini salah banget. Yang pertama, selain nggak formal, tata bahasanya itu kurang sopan gitu. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi. Hamidah juga mungkin pernah menggunakan ini, tapi harus diperbaiki lagi. Jadi kata ini bisa kita ganti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan pernah berfirman gitu kepada kita. Atau kalau misalkan nggak kepengen banget berfirman karena terlalu kaku, mungkin bisa dengan kata-kata lain seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan pernah mengemukakan dalam sebuah ayatnya dan lain sebagainya, tapi jangan dengan mention dan lain sebagainya. Kalian bukan berarti nggak boleh menggunakan kata itu atau kata itu nggak nyambung. Sebenarnya masih nyambung, tapi kalau dalam diskusi ini kurang baik. Lebih baik kalian gunakan dalam status dan lain-lain, itu nggak apa-apa, kayak gitu ya. Atau kalau misalkan kalian lagi diskusi misalkan lagi ngerapatin bareng teman-teman doang nih, kayak misalkan nih Hamidah bareng kalian nih lagi ngerapatin, besok gimana ya matkul besok dosennya gini-gini. Oh, Hamidah udah nge-reminding kok gitu, Hamidah udah nge-reminding dosennya gitu, ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi dalam forum diskusi yang masih kayak gitu ya. Kemudian perbanyak referensi. Nah, yang pernah Hamidah cerita-cerita gitu, biasanya referensinya itu ada banyak. Kalau misalkan teman-teman nggak punya buku, sebenarnya. Yang penting baca jurnal dan artikel yang banyak. Habis itu jurnal dan artikelnya jangan dibaca. Hamidah macet-macet. Oke, dan jadi kalau misalkan kalian nggak ada buku, gunakan jurnal dan artikel. Apa kalau dosen cari referensi di jurnal ya, tapi kan sekarang adalah kita perpus, mau nggak mau kita baca dari jurnal dan artikel. Dan kalau kalian mau tahu ya teman-teman, terkadang jurnal dan artikel itu lebih, kalau buku itu ibaratnya cuma ada pengertian, cuma ada jenis-jenisnya. Sedangkan kalau di jurnal dan artikel itu biasanya udah dimulas. Kayak misalnya nih, misalkan itu cuma ada pengertiannya aja di buku. Sedangkan kalau misalkan kita cari di artikel dan jurnal, itu udah menjadi sebuah karya seseorang yang kita udah mikir, oh ternyata kayak gini
cara tahapannya, oh ternyata cara dia menafsirkan dengan metode sufi itu seperti ini jadinya hasilnya gitu. Jadi kita bisa membandingkan dan kita bisa menelaah yang mana metodologi yang tadinya metodologi doang sampai menjadi sebuah proyeksi pikiran atau hasil karya yang dalam bentuk artikel gitu, berupa misalkan artikel ilmiah, jurnal ilmiah tentang praktek sholat Jumat dalam beberapa mazhab misalkan kayak gitu. Itu aja sih. Karena Hamidah juga secara pribadi tuh dari SMA ya, itu nggak mau banget kalau misalkan referensi dari 2, 3 itu nggak mau. Kurang ya. Minimal itu 5 dari Abena dan lain sebagainya. Karena semakin banyak pendapat, semakin luas perspektif kita. Kayak gitu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Masih ada nggak sih? Kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya kita langsung praktis deh. Halo? Ya, Kak Hamidah. Ya, Kak. Halo? Ya. Oke. Halo. Hai. Hamidah, maaf putus-putus Kak suaranya. Iya. Mulai Bisa ya, putus-putus. Bentar deh, Hamidah lihat deh. Ini wifi-nya kemana ya? Oh, pantesan aja Ibu. Saya salah pakai. Halo? Halo? Ya, udah jelas Halo, Bu. Kak Iya, Hamidah. iya. Udah. Nah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke teman-teman, kita udah sedikit perkenalan tadi. Lama nggak sih tadi perkenalannya? Enggak ya? Alhamdulillah. Nggak terlalu. Nah, kita langsung ke praktis aja. Jadi praktisnya ini adalah gimana cara kita membuka presentasi dulu. Mau nggak? Harus mau dong. Dan nanti akan dicoba satu per satu. Ini bukan ujian ya, anggap aja kita lagi presentasi. Tadi slide-nya udah habis kan ya? Iya, udah. Nah, terus Hamidah mohon banget kepada teman-teman semua hadirin yang berbahagia, kalau misalkan kalian bisa on cam, diharap on cam. Karena apa? Ketika kita berlatih vokal, ya, karena kan kita juga akan berlatih vokal, itu harus kelihatan muka kalian, teman-teman. Mulut kalian tuh harus dicek, oh ini orang udah benar pengucapannya gitu. Karena sama ketika kita belajar makhorijul huruf, ketika kita mengucap A harus A, bo maka bo. Itu kalau bo kan berarti kita agak monyong ya. Sama ketika kita berbicara gitu, kayak misalkan Hamidah nih, Hamidah ngomong baca, itu dibuka aja. Selain membuat artikulasi semakin jelas atau pengucapan semakin jelas, itu volume suara yang keluar itu juga akan lebih akan lebih terdengar jelas dan besar gitu. Oke, yuk ya kita coba. Mau coba itu dulu yang presentasi pertama besok siapa Kasin? Besok pelajaran Masail kelompok 2 berarti Kak. Ada enggak nih orangnya? Hakiki. Siapa Kak Hakiki? Hakiki, terus siapa lagi? Kak Eka aja dulu. Oh iya Kak Eka nih. Kak Eka. Terus Hakiki, Kak Eka sama Kak Rialin. oh Kak Mbak Yalin. Dan Mbak Yalin nggak? Mbak Yalin izin. Udah bertiga ya Ki? Iya. Ya bertiga. Nah, caranya adalah bentar. Jadi caranya itu kalian membuka, harusnya Hamidah tadi nyediain teksnya nih, karena Hamidah nggak sempet ya. Jadi Hamidah ketik di ini aja deh, di ini ya, di room chat. Jadi pertama itu susunannya ada basmalah, bismillah, kemudian muqaddimah biasa lah ya, bismillah, muqaddimah. Nah ini yang harus
selaraskan, yang harus diselaraskan itu pembukaannya, kayak misalkan yang terhormat dan lain sebagainya. Mukadimah yang terhormat, sebenarnya nggak mesti yang kami hormati ya, yang terhormat. Biasanya kalau semakin profesional itu semakin singkat. Yang terhormat Bapak Arison Sani aja. Bapak Arison Sani selaku apa? Pembimbing. Pembimbing atau apa maunya kita? Pembimbing. Pengempu matkul, pengempu mata kuliah Sosiologi Antropologi Agama. Nih Hamidah sengaja kata-katanya yang susah biar kalian itu terbiasa. Sosiologi Antropologi Agama. Dan teman-teman yang berbahagia, yang kami hormati juga nggak apa-apa, yang berbahagia. Kami dari kelompok saya dulu. Saya dari kelompok, ini harus diselaraskan ya teman-teman. Saya dari kelompok 5, ini contoh doang. Saya Hamidah Nuroh dari kelompok 5. Saya Nida aja deh, aku di depan Hamidah dan Nida. Saya Nida dari kelompok 5. Dari kelompok 5 sebagai moderator. Bagusnya ya teman-teman kalau kalian udah memahami apa namanya, memahami materi, itu biasanya moderator itu ngebuka, enggak langsung ngasih ke ini, enggak langsung ngasih ke pemateri, tapi dia ngebuka dulu. Jadi misalkan gini, Hamidah kasih contoh. Misalkan Hamidah itu moderator ini ya, mata kuliah apa ya yang gampang. Qiraatul Kutub aja deh ceritanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blablabla mukadimah. Nah, yang terpenting adalah saya Hamidah Nuroh dari kelompok, saya Hamidah Nuroh sebagai moderator, Hamidah Nuroh, saya Hamidah Nuroh dari sebagai kelompok saya Hamidah Nuroh dari kelompok 5 sebagai moderator pada mata kuliah hari ini. Sebelumnya saya ingin merefresh kembali nih teman-teman bahwasanya Qiraatul Kutub ini kita pelajari tentunya untuk agar kita bisa memahami atau agar kita agar memudahkan kita untuk mempelajari atau membaca kitab kuning teman-teman. Kemudian pada materi selanjutnya kita sudah membahas tentang badal, yang mana badal ini merupakan bla kayak gitu, atau kalian itu menjabarkan materi yang akan disampaikan nantinya gitu. Jadi kayak kalian tahu kan, ketika kalian buat makalah itu ada abstrak. Ibaratnya moderator tugasnya bukan hanya mengarahkan, tapi bisa memberikan abstrak terlebih dahulu, kayak pemaparan sedikit gitu. Jadi pada pembahasan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang apa ya, apalah gitu, yang mana bla 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 gitu. Baik, untuk penjelasan lebih jelasnya saya akan langsung alihkan kepada pemateri. Di sini sudah ada Aneng Rahma Syifa Romaida, kemudian ada juga Aska, ada juga Yunita Purnamasari. Baik, kepadanya dipersilakan langsung Datu. Nah, habis ini langsung interaktif. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Teman-teman, saya akan membacakan materi pertama, yakni kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana pengertian dari dari sosiologi. Sosiologi adalah bla 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 kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebagai moderator bla 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 bla. Udah teman-teman lanjutin aja. Boleh dicek satu.
sebenarnya gini ya, sebenarnya untuk kalimatnya kalian bebas sebenarnya. Hamidah nggak mau mematokin kayak kalian harus gini aja gitu. Takutnya kalian itu kayak jadinya tuh ngehafal. Kalian boleh menggunakan teks manapun yang kalian sudah kuasai atau sudah kalian biasakan sebelumnya. Yang penting yang Hamidah mau checking sekarang itu adalah artikulasinya, volumenya, pembawaannya, termasuk body language. Jadi nanti ada body language juga, kayak misalkan gimana sih cara kalian itu mempersilahkan itu matanya kemana, tubuhnya gimana gitu. Yaudah yuk, kayaknya kalau misalkan yang lain nggak ada yang mau nyoba, kita suruh Kosmanya aja dulu kali ya. Kosmanya dulu aja deh. Bilang, kalau misalkan beliau mengatakan bahwasanya kalau misalkan kalian ketemu public speaker yang public speakernya itu mengatakan kalian jangan gugup, itu salah. Karena pada dasarnya apa? Kita semua punya urat malu dan kita diajarkan dalam agama kita biar kita bisa menjaga muruah. Kak Titin, mohon maaf, jangan ketawa-tawa ya di ujung-ujung. Gitu. Jadi biar kita bisa menjaga muruah, wajar kalau ketika kita ingin berbicara itu malu. Tetapi malu itu juga bisa kita kondisikan. Dan kita menjaga muruah kita itu juga bisa di beberapa tempat. Ya kan, nggak selalu kita harus diem aja, itu kan nggak selalu. Tetapi ada saatnya juga kita itu berbicara. Ada saatnya juga kita itu menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Ibaratnya nih ya teman-teman, kalau misalkan pendakwah malu, ya emangnya dia bisa gitu menjabarkan sesuatu kepada orang lain? Atau setidaknya, kalau misalkan kalian nanti nih, kalian udah tinggi ilmunya, Masya Allah, ya, kemudian kalian malu untuk memaparkannya, itu ilmunya buat apa coba? Ya kan? Itu ilmunya buat apa? Jadi, gimana ya? Yang pertama harus itu dulu, percaya bahwasanya kita memang punya rasa malu, tetapi juga harus dikondisikan. Dalam arti apa dikondisikannya? Ketika kalian dipersilakan untuk berbicara, silakan berbicara. Ketika kalian ingin mencairkan sesuatu, silakan mencairkan suasana, tetapi tetap dalam batasnya. Jangan kayak ya gimana-gimana, jangan kayak bersolek dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari segi teknik voice-nya, gimana cara mengendalikan rasa gugup, yang pertama adalah kalian harus banyak latihan sebelumnya. Orang yang udah ngasih materi aja, yang udah ratusan kali ya, ini Hamidah langsung nih dari pemateri yang udah ratusan, udah hampir 1000 ngasih materi aja, itu mereka masih punya rasa gugup, mereka masih punya rasa kesalahan. Kuncinya apa? Sebelumnya itu ada latihan. Latihannya itu bukan hanya teknik voice, tapi latihannya itu juga harus benar-benar memahami materi. Dulu Hamidah nih dari kecil, ketika belajar SD, sebelum presentasi, itu sibuk banget di pojok kamar, dekat tembok. Hamidah ngebayangin lagi ngomong di depan orang. Jadi ketika Hamidah udah dapat satu kalimat, oh, ternyata arti pendidikan kewarganegaraan kayak gini. Udah tutup, pahamin dulu satu kalimat, kemudian Hamidah berbicara seolah-olah di depan Hamidah itu ada orang-orang. Jadi teman-teman, pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mana pendidikan ini dirancang agar kita bisa memahami substansi sebagai warga negara. Udah gitu doang. Itu dari mana Hamidah dapatnya biar lancar? Dari membaca. Kemudian setelah membaca, latihan dulu. Latihannya itu latihan itu kan mikir teman-teman, kayak, aduh harus ngomong gimana ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi yang pertama membaca, latihan juga. Terus yang ketiga, kalian harus melihat audiens kalian ini sebagai orang-orang yang membutuhkan kalian atau sebagai teman bicara kalian dan lain sebagainya, gitu-gitu sih. Jadi memang harus enjoy aja gitu. Jadi kalian juga harus yakin bahwasanya audiensi kalian ini orang-orang yang sama-sama belajar, sama-sama mungkin kalau misalkan berhadapan dengan orang banyak ketika berbicara itu juga malu kayak gitu. Atau ada juga yang ketika mereka tuh lagi lagi mau presentasi, ada dosen, pasti kan malu ya, beda sama kayak sama teman. Nah, itu caranya ya kalian
beranggapan juga bahwasanya, oh dosen kita ini menganggap bahwasanya kita tuh anak kecil lah teman-teman. Beneran, mau sedewasa apapun kalian, mau sepintar apapun kalian, dosen itu tetap menganggap bahwasanya kalian itu sedang belajar dan berproses. Jadi ketika kalian salah, ditegur mungkin iya, mungkin karena keliru, tapi secara esensinya nggak mungkin ibaratnya kayak apa ya, mohon maaf ya, kayak menggoblokkan muridnya itu kan nggak mungkin ketika kalian salah kayak gitu. Jadi banyak latihan aja, banyak praktis. Makanya kayak sekarang kenapa Hamidah ngajak-ngajakin kalian untuk praktis, karena biar nanti setidaknya kalau misalkan belum optimal, itu mental kalian tuh udah terbentuk dulu. Oh ternyata gitu ya, oh ternyata harus gini, itu. Kayak gitu sih. Oh Hamidah tadi ngirim teks ke Kayunita ya? Ya Allah. Hamidah kira ke umum. Emang iya ya? Iya, Lewat via WA. iya. Atau enggak ada yang bisa tolongin Hamidah nggak cari di Google teks presentasi, habis gitu kirim ke chat. Kasih Indi, mungkin. Ini mau link aja apa? Jangan link, di copy paste terus ditaruh di chat. Gak mesti sama kayak Hamidah. Gak mesti sama kayak Hamidah, yang penting kalian itu bisa membandingkan, oh tadi beda ya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3-nya gitu. Dimulai dari Kanida dulu. Hamidah greget banget dari tadi ngeliat Kanida. Ayo cepetan. Kalau disuruh langsung iya siap gitu ya, biar kita nggak lama loh. Yang lain dulu, Bun. Ya udah yang siap, yang mau. 1, 2, 3, balik lagi berarti ke Kanida. Nggak ada yang mau Kanida, nasib berarti, kasihan deh. Ayo cepetan. Hamidah ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arison Sani dan teman-teman yang berbahagia. Nggak mesti saya hormati ya, nggak mesti saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas ini. Sebenarnya kalau bisa Hamidah berhentiin nggak sih? Hamidah coret-coret, bisa nggak sih? Cara coret-coret gimana sih? Hamidah nggak ngerti deh. Cara coret-coret. Nggak bisa ya? Ya udah lanjut aja deh. Siapa namanya? Kanida. Betul, ya. Ukhti. Lagi hujan nisan ya, Bu. Teman-teman, kalau misalkan kalian marah-marah, kenapa sih Kak Hamidah lama banget ini ya? Kanida nih. Kanida yang... Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru. Bapak Arison ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arison dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Oke, udah bagus. Good, Kanida. Selanjutnya, siapa saja wajah-wajah yang terpampang di sini? Ya, Hakiki. Silakan Hakiki. Lupa teksnya, Ma. Hah? Ada teksnya kok.
Ada teksnya Kiki. Itu kan udah di share screen. Coba deh. Kasih deh kalau enggak. Biar cepet. Ayo, boleh, Bun. Gimana tadi, Bun? Pertamanya, Bun, coba. Ya, nggak mesti sama kayak Hamidah. Nanti kalian bingung nyamainnya. Karena setiap orang itu punya style berbicara sendiri. Kayak misalkan tadi, style Kanida itu dia tegas dia. Itu stylenya itu tegas. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang agak-agak di iniin juga, oh berarti itu stylenya kalian. Kayak misalkan Hamidah kan agak-agak dikasih cengkok ya. Ibaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur gitu. Berbahagia itu sebenarnya termasuk cengkok gitu. Bukan tilawah doang teman-teman yang ada cengkoknya ya. Coba, oke, kita coba ya. Deg-degan, guys. Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru, Deng. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan, iman, dan ihsan. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah seperti ini. Udah, Bun? Stop. Speednya agak kecepatan. Kalau Kanida tadi agak kelamaan. Speednya. Standarnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi, nih ya teman-teman, ketika kalian mengambil napas, bukan berarti kalian itu berhenti ngek gitu. Tapi ketika kalian mengambil napas, itu hanya jeda sementara kemudian lanjutkan lagi gitu loh. Kayak gitu. Ya, jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan gitu. Bukan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Marilah kita, itu kan ada jedanya ya. Itu nggak kayak gitu. Jadi yang dimaksudkan intonasi itu hanyalah atau tingkatan naik intonasi itu kan pasti kan ada space-nya. Itu space-nya itu cuma diperbolehkan untuk mengambil napas, bukan jeda. Gitu. Jadi makanya kenapa tadi Hamidah bilang satu tarikan teman-teman. Satu tarikan itu bukan berarti setelah tarikan berakhir kalian dijeda, tapi enggak, kalian cuma ambil napas. Bahkan teman-teman, kalau misalkan orang-orang auditori, itu napas saja tuh nggak boleh ketahuan. Jadi pas kalian ngomong lah, ketika kalian ngomong udah mulai akhir, itu harus ngambil napas. Sehingga orang nggak tahu ini orang napasnya kapan. Kayak gitu. Itu kalau udah tingkatan profesional sih. Sekarang yang penting kalian itu nggak usah terlalu ketahuan aja gitu, berhenti-berhentinya. Gitu. Terus Kak Cindy harus ingat tadi bookingnya harus apa. Bookingnya tadi belum dipakai. Kak Cindy masih matanya doang yang kelihatan. Jadi seiring Kak Cindy ngomong, ibaratnya mencoba untuk mengoptimalkan suara, tetapi penampilan itu nggak dioptimalkan. Padahal kedua-duanya harus seimbang. Gitu. Lanjut. Kak Neng. Udah seneng lihat Kak Neng dari tadi adem ayem. Mana Kak Neng? Ayo Kak Neng. Oh iya. Biar cepat abis gini ini deh dijadwalin dulu. Kak Fahmi juga tuh. Kak Fahmi udah siap dari tadi. Habis Kak Neng, Kak Fahmi. Ayo Kak Neng. Deg-degan, Bun. Hah? Deg-degan. Kenapa? Deg-degan, kedengeran nggak? Kedengeran sih, cuma agak kejauhan kayaknya ya suaranya. Atau enggak bukan kejauhan, sebenarnya bisa suara kamu yang harus lebih dibesarkan lagi. Hamidah juga sama kayak Kak Neng jaraknya. Oke, coba ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Salawat. Yeay. Udah, Mi, Ya, udah? udah cukup. Kalian tuh sebenarnya bagus. Kenapa kalau presentasi tuh ini sih nggak kelihatan? Masih kayak apa ya? Fokus ke materi. Iya, masih kayak itu. Cuma mungkin kalau dari Kak Neng itu artikulasinya lebih dimantapkan lagi ya, Kak Neng. Artikulasi itu apa? Pengucapannya. Jadi kayak misalkan, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Beda dengan selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Kalau misalkan kalau misalkan semakin dibuka itu semakin bulat. Gia dengan gia itu beda. Gia dengan gia itu beda. Berbahagia dengan lainnya berbahagia. Gitu. Jadi kayak ini orang tadi yang ngomong apa gitu. Kayak gitu. Udah itu aja sih paling kalau untuk aneh. Kak Fahmi, tafadhol. Silakan. Makasih Kak Neng, cakep. Gak enak ya kalau offline gak ada yang nyiapin snack. Kalau online gak ada yang nyiapin snack, kalau offline kan ada snack-snack. Ayo Kak Fahmi. Kalian jangan di Kak Nida, Kak Cindy, Kak Eka, dan lain-lain jangan dinonaktifin audionya. Hamida sepi banget tahu. Enggak, aku dihidupin kok, guys. Iya, jangan. Kiki, Bun Titin, Mimi. Kalau nggak berisik gak apa-apa, diaktifin aja audionya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Mumpung ada Hamidah, bisa berbagi informasi tentang presentasi ya guys. Selama ini kalau kalian ganjel pas lagi presentasi itu apa aja, oke? Ya, betul. Kak Fahmi siap-siap. Silakan Kak Fahmi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Yeay. Oke Kak Fahmi, mantap. Makasih. Bagus-bagus ya. Biasanya kalau di pondok itu kan ada ini ya. Ada apa namanya? Ada kegiatan muhadoroh ya nggak sih? Ada muhadorohnya dan lain-lain itu. Ya. Pasti kalian udah belajar. Mi, kayaknya kita belum nyoba buat besok yang presentasi nih, Mi. Siapa aja besok? Besok tuh ada Kak Kiki, ada Kak Eka, sama satu lagi Mbak Yalin sih. Mbak Yalin nggak masuk. Kak Eka, halo Kak Eka. Halo. Gimana Kak Eka, besok udah siap kan? Ayo dong, mulai dicoba. Kak Eka dan Hakiki nih ya. Ayo Kak Hakiki, mulai. Yuk. Tembak. Ayo, Kak Hakiki dan Kak Eka. Apa duluan nih? Hakiki ya duluan. Go. Kita harus menjadi pelopor presentasi terbaik, guys. Wih. Iya, soalnya gini loh teman-teman. Hamidah itu sempat ngeh beberapa dosen yang bilang yang bilang gini, alhamdulillah ya kelas ini diskusinya aktif, interaktif. Nah, kalian itu harus mengapresiasi hal itu. Berarti ketika kita mungkin berdiskusinya itu udah aktif dan interaktif, dalam arti, ada beberapa orang yang mau mengemukakan gagasan. Sekarang tinggal mengoptimalkan gimana caranya kita bisa
memberikan gagasan itu dengan baik gitu, dengan bisa apa ya, dengan mudah, iya, dengan mudah dipahami orang lain. Terus kemudian bagaimana cara kayak cara bicaranya itu juga enak didengar, enak dilihat, kayak gitu-gitu. Oh iya, sebentar teman-teman. Sebelumnya, kalau di dalam membacakan atau ketika kita berkomunikasi itu ada hal yang perlu kalian catat. Jadi ketika misalkan kalian ini ingin memberikan sebuah tema, judul, materi, itu harus lebih tegas. Jadi kayak misalkan gini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan keselamatan, yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang kami bahas kali ini adalah tentang makna Pancasila. Kayak gitu. Atau enggak kayak misalkan yang lebih panjang ya biar ketahuan penegasannya. Jadi intinya kalau kalian menginformasikan sesuatu, entah sebuah tema, entah sebuah nama jalanan atau nama orang yang pokoknya itu adalah poin-poin penting, itu harus diberikan penegasan. Termasuk ketika kalian memberi hormat kepada dosen misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Arison Sani dan teman-teman yang berbahagia, kayak gitu. Kemudian, adapun semoga kita bisa berkumpul dalam kegiatan sekarang ini dengan suasana yang lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian dan praktek sosiologi, antropologi, agama. Gitu. Jadi lebih ditegaskan lagi untuk beberapa tema atau info-info yang penting kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang dapat giliran setelahnya bisa dipakai ya praktek ini. Berarti kita mulai dari salam sampai perkenalkan nama saya. Jadi adapun topik yang akan kami bahas adalah sosiologi, antropologi, agama. Pancasilanya diganti sampai perkenalkan, nama saya Hakiki yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Gitu. Ayo, Hakiki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru. Sesuai teks ini nggak apa-apa, Ma? Nggak apa-apa. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Iya, terus sama. Nikmat iman. Iya, terus. Mama lanjutkan, Ma. Enggak, ya. Terus, gak apa-apa. Kamu tuh bisa, tapi nggak pede, jadi ngagok-ngagok gitu. Kalau Kiki nggak itu sih, Ma. Kehabisan kata. Kalau kehabisan kata, lihat yang udah ada aja dulu kalau gitu. Oke, Ma. Karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu adalah tentang sosiologi dan antropologi agama. Saya Hakiki Nurjana dari kelompok besok nggak apa-apa kan, Ma? Dari kelompok keluarga berencana pada mata kuliah Masail Fikih. Enggak pede, harus pede. Berarti Bukan, yang dikoreksi. ngomong apa. Iya,
Berarti gini teman-teman, kalau misalkan kalian itu kepengen beda dari yang lain, kalian itu harus punya bumbunya. Kalau kalian pengen beda, kayak misalkan pembukaannya pengen beda dari lain, kalian pengen improvisasi, berarti kalian dipelajari terlebih dahulu, cari referensi yang kalian suka. Oh, saya nggak suka nih pembukaan yang kayak gini, nggak suka gitu. Ya udah aku cari aja deh referensi yang lain gitu. Tapi bukan berarti kayak misalkan kita improve langsung. Kalau misalkan belum terbiasa, berarti kita mau nggak mau harus sama dengan teks. Kayak gitu. Kalau kita mau beda dari yang lain boleh, tetapi sebelumnya dipelajari terlebih dahulu. Nah, hakiki di sini konsepnya adalah dia tidak mau sama seperti ini, gitu. Dan apa namanya, dia nggak mau sama kayak yang ini, berarti kuncinya adalah dia harus mempelajari terlebih dahulu gitu. Makanya tadi dia agak bingung karena apa? Karena hakiki belum mempelajari terlebih dahulu gitu. Jadi kalian bisa ngambil pelajaran dari hakiki ini kayak gitu. Terus ini ya teman-teman, ada pemborosan kata. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya. Teman-teman lainnya ini pemborosan kata. Kalau mau pakai teman-teman nggak usah pakai lainnya. Kalau mau pakai lainnya berarti dan teman lainnya aja. Dan teman lainnya yang berbahagia. Dan teman lainnya yang berbahagia. Dan menurut Hamidah teman lainnya juga nggak efektif karena emangnya Bapak Guru itu seorang teman? Kan bukan. Berarti kan kalau misalkan menggunakan teman lainnya, sebelumnya itu disebutkan teman juga, sedangkan di sini tidak. Kayak gitu. Jadi itu artinya teman-teman harus memperhatikan diksi kata yang akan kalian ungkapkan seperti itu. Udah itu aja, makasih Akiki, nice. Lanjut, Kak Yunita deh, kayaknya Kak Yunita udah siap tuh. Ayo Kak Yunita. Kak Yunita kan aktif bertanya nih, harus ini juga nih. Iya Kak Hamidah. Siap. Kak, sebelumnya mau nanya nih kayak sebelum nyoba nih kayak aku mau nanya dulu. Kalau misalnya lagi MC terus sama moderator itu tuh dia nggak jauh beda ya atau gimana sih Kak? Atau ada perbedaannya gitu dari intonasinya, retorikanya kayak gitu Kak? MC berarti kamu pertanyaannya perbedaan MC dan moderator. Iya. Oh iya. Jadi tadi tuh kayak MC sama moderator tuh kayaknya sama gitu. Oh iya. Jadi gini teman-teman, MC itu adalah pembawa acara. Jadi dari rangkaian acara yang pertama dengan yang akhir itu adalah tugasnya MC. Jadi kayak misalkan mempersilahkan seseorang, terus misalkan menyampaikan baik tema pada kesempatan kali ini adalah misalkan bla 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 bla, itu adalah MC. Jadi MC itu tugasnya hanya menyampaikan rentetan acara. Sedangkan moderator ini adalah pemandu acara secara spesifik. Acara apa? Yaitu acara ketika penyampaian materi oleh narasumber. Jadi moderator ini adalah temannya narasumber. Jadi moderator itu posisinya harus lebih aktif, interaktif, dan berpengetahuan luas. Kenapa harus berpengetahuan luas? Karena moderator ini yang tadi Hamidah sampaikan, dia itu adalah teman bicara, lawan bicara seorang pemateri. Itu makanya kalau misalkan moderator itu harus membuat closing statement, harus membuat kesimpulan, harus bisa kayak misalkan pokoknya kayak mengambil poin-poin yang disampaikan oleh pemateri. Yang dalam acara-acara tuh kalau misalkan kalian ngelihat di acara webinar moderator bilang kayak misalkan gini, misalkan ada pemateri yang lagi membahas tentang tentang aliran. Nah, terus setelah pemateri selesai menjabarkan, kemudian moderator masuk. Baik teman-teman, itu dia tadi pemaparan dari pemateri kita, narasumber kita, yaitu Pak Mukhlisin. Beliau menyampaikan teman-teman bahwasanya aliran-aliran yang ada dalam agama Islam itu merupakan aliran yang memang pada dasarnya mereka berlandaskan
Al-Quran dan Sunnah, tetapi perbedaannya adalah mereka itu mempunyai konsepsi yang berbeda terhadap penafsiran Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dari itu terdapat ikhtilaf antara mereka. Seperti itu. Nah, ini kan harus perlu improvisasi atau mereka tuh perlu cerdas gitu, perlu memahami materi. Makanya teman-teman ketika jadi moderator pas pemateri lagi presentasi, kalian jangan bengong. Kalian harus mikir, nanti aku ngasih kesimpulan apa ya gitu. Atau kira-kira kalau lagi nggak ada yang nanya, kamu harus masuk. Kalau lagi nggak ada yang nanya nih, kamu harus masuk. Baik teman-teman, mungkin saya ambil kesimpulan kembali ya, bahwasanya begini. Atau kalian interaktif ya. Interaktif tuh dalam arti ngajak audiens berbicara. Kayak misalkan, oh ya teman-teman, misalkan nih lagi hening nih, nggak ada yang nanya. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak kalau sebelumnya sebenarnya aliran ini itu ada atau berkembang karena perkembangan zaman gitu yang membawa kepada pemikiran-pemikiran barat dan lain sebagainya, misalkan kayak gitu. Itu kan jadi teman-teman itu menikmati. Kemudian kalau misalkan ada yang interaktif juga nih, audiensnya itu pasti dia bakalan nanya, bakalan nyambung. Oh begini kayak gitu. Nah, itu adalah definisi dari pembawa acara atau moderator yang interaktif kayak gitu. Kayak gitu Kak Yunita. Kayak gitu. Kalau dari nada bicaranya, terus intonasinya, retorikanya itu sama, Kak? Kalau MC biasanya itu ada beberapa ketentuan, tergantung. Kalau misalkan acaranya acara formal, itu maka harus dibawakan formal. Kayak misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berkenan hadir dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan kata-katanya juga yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, kemudian yang terhormat Bapak Kementerian Agama, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan yang formal itu bebas dalam arti sesuai dengan intonasi dan artikulasi atau teknik voice-nya, cuma ya terserah dia mau kayak apapun, orang bebas kok. Kayak misalkan gini, ala-ala podcaster misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi nih sama Hamidah di acara webinar tentang keislaman yang mana kali ini akan diisi atau pemateri kita yaitu baba kayak gitu. Itu sebenarnya lebih non formal sih kayak gitu. Terus penggunaan kata-katanya juga kalian boleh bahasa gaul juga boleh kayak gitu. Oke, Kak Hamidah, makasih. Iya, nyoba dulu Kak Yunita, jangan pamit dulu nih, mohon maaf. Ayo Kak Yunita, satu aja deh, biar nggak kemalaman. Iya Kak, siap Kak. Ya. Dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Ya, ini balik lagi kata-katanya. Iya. Assalamualaikum. Kenapa Kak? Iya, emang ini diksi katanya kurang bagus. Iya ya. Kalau bisa abis gini, tapi kalau bisa abis gini ganti yang lain aja, kasihin kasihan teman-teman bingung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat sehat walafiat. Sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di acara apa ya? Di acara apa ya? Terus Kak, kadang suka bingung kalau nggak ada teksnya. Ini Kak Yunita udah aku ganti.
Oh iya ya. Baik Kak Cindy, terima kasih. Sama. Ini Assalamualaikum. aku udah diganti ya? Kok di HP aku masih sama? Enggak, udah Kak, udah. Oh gitu ya? Aku di HP aku. Enggak deng, belum. Udah diganti. Coba sama kata gambarnya sih sama kayak yang tadi, cuman kata-katanya beda. Oke. Coba ya Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yunita Purnamasari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Hamidah, Cindy, dan yang lainnya. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah bla 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 bla. Itu gimana Kak? Oke. Makasih Kak Yunita. Apa nih Kak koreksinya Kak? Koreksiannya volume suara. Hamidah nggak tahu ya apa dari laptopnya atau gimana, tapi menurut Hamidah segitu suaranya. Hamidah no voice. Apa? Halo, kedengaran suara Hamidah? Kedengeran halo. Iya. Kak Yunita jaringannya ini ya kayaknya nih. Iya teman-teman, jadi tadi Kak Yunita itu volume ya. Hamidah nggak tahu ya karena laptopnya atau gimana gitu, tapi sepengalaman Hamidah segitu tuh volumenya tuh harus dibesarin lagi, masih bisa kok kalau latihan. Dulu tuh Hamidah juga karakter suaranya tuh kecil, tapi kalau sering-sering latihan itu bisa kayak gitu aja. Terus mungkin tadi agak kecepatan juga Kak Yunita. Sebenarnya cepet tuh nggak apa-apa ya di beberapa kalimat, tapi ketika kayak misalkan Hamidah, aku tadi keluar Kak, maafin. Oke, Kak Yunita itu apa namanya kurangnya itu dari segi apa sih namanya tadi Hamidah bilang volume kurang besar. Kak Yunita bisa nggak kira-kira kalau misalkan jaraknya kayak Hamidah segini, cuma suaranya itu besar gitu, bisa nggak? Segini Kak, gimana sih? Gini. Coba ngomong deh, coba ngomong. Gini. Segini Kak. Ngomong, sambilan ngomong. Salam dari salam. Oh, kirain posisinya. Okay. Iya posisinya pas, cuma Hamidah mau nyimbangin sama suaranya gitu. Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat. Udah, cakep segitu. Dipertahanin suaranya ya. Terus yang kedua, berkenaan dengan suara dan posisi, kalian itu nggak boleh kayak misalkan ngomong nanti begini, ya. Misalkan kalian itu ngomong nih, misalkan begini, terus tiba-tiba ke belakang banget kayak gitu. Jadi tuh suara kalian tuh lama-lama tuh hilang. Nah, kalau misalkan kalian gerak terlalu banyak sehingga noise-nya terlalu banyak dan lain-lain, ini akan mengganggu kefokusan dari teman-teman. Ya, jadi jangan kalian kira kalian bergerak sedikit atau suara kalian mengecil sedikit itu nggak berpengaruh apa-apa. Justru itu akan mengganggu tingkat kefokusan dari orang-orang yang memperhatikan Anda. Gitu.
Yaudah lanjut ya. Siapa yang belum? Yang besok presentasi dong. Hamidah yakin sih sebenarnya teman-teman semua udah bisa, tinggal keberaniannya aja sih besok. Iya nggak sih? Iya dong. Iya bener banget, coba Mit. Teman-teman yang lain udah masih semangat nggak nih? Gimana coba, masih semangat nggak? Oh, keluar lagi tadi. Sinyalnya ya Kak Yun? Iya, hujan juga tadi hujan ya Allah. Oh, habis hujan juga. Gimana ini Bunda Midah? Kira-kira masih ada yang mau dicoba lagi atau suaranya masih mute nih? Terakhir yang besok presentasi aja yuk. Kan yang presentasi kan ada Hakiki sama siapa tuh? Solekah. Nah, Solekah tadi Soalnya belum sama nyoba. aku. Soalnya Nah, kenapa? itu sama aku lagi keluar dulu soalnya belum nyiapin buat besok sama dia belum kejar setorannya nih. Jadi sekarang lagi kejar setoran. Ya udah gitu aja sih teman-teman. Hamidah mau nanya dulu nih sebelum Hamidah tutup. Ini kan partisipannya ada 7 ya. Ini Hamidah di iniin ya. Hamidah disematkan ya. Jangan disematkan dong. Di pin. Ya, ya. Iya Tuh, di kan. iya di pin. Ini apa aku Matiin. pencet ya? Matiin. Matiin. Jadi nggak bisa ngelihat yang lain. Oh, aku kepencet. Maaf ya. Udah belum? Masih? Masih. Nanti yang lain terkesima dengan Hamidah. Bentar. Oke, udah ya? Oke. Sudah selesai kegiatan kita pada malam hari ini. Kira-kira menambah nggak ya teman-teman mental dan edukasi teman-teman seputar ini? Menambah dan membantu sekali. Terima kasih, Bunda. Yang lain udah pada ngantuk, males diajak ngomongnya. Tuh diajak ngobrol aja padahal nggak ada suaranya, apalagi diskusi ya. Enggak kok Bunda, aku dengerin cuma sambilan kerjain tugas jadinya Oh ya gini. gitu. Ya udah semangat Maaf ya pejuang Bunda. tugas, semangat pejuang hafalan. Kalau gitu kita cukupkan saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dari Hamidah yang tidak jelas ini sedikit tetapi semoga bermanfaat ke teman-teman semua. Nah, sebelum selesai, marilah kita foto-foto terlebih dahulu. Share screen-nya boleh dimatiin, Kak. Nah, buat teman-teman nih yang ada di sini, Kak Titin, Aska, Kanida, dan lain sebagainya, kalian bertugas untuk mengontrol teman-teman kalian ketika presentasi nanti.